"Bapak, tolong beli rumah saya." Suara Randy yang bergetar memecah udara sore, yang hangat musik saat dia mengulurkan selembar kertas lusuh kepada pria berjas biru yang baru saja berhenti di depan gubuk kayu reotnya. Aditama memegang dokumen dadakan itu, merasakan tekstur kasar di antara jari-jarinya yang terbiasa dengan kontrak bernilai jutaan. Anak laki-laki itu tidak mungkin lebih dari 8 tahun, tetapi mata kelatnya membawa urgensi putus asa yang membuat pengusaha itu sejenak lupa bahwa ia ada di sana untuk menilai tanah yang ingin dibelinya. "Ini rumah saya, Bapak. Harganya hanya Rp5.000. Musik, desak Randy. Mempertahankan lengannya. Terentang. Kakinya yang telanjang menapak kuat di tanah berdebu. Aditama menunduk melihat kertas itu. Itu bukan akta legal. Itu adalah gambar anak-anak yang dibuat dengan pensil warna, menunjukkan gubuk miring di belakang mereka dan dua figur orang lidi yang bergandengan tangan. Di bawahnya dengan tulisan tangan yang tidak rapi dan penuh kesalahan tertulis, "Kontrak penjualan rumahku." Hati Aditama teriris ketika ia menyadari bahwa anak ini benar-benar mencoba menjual satu-satunya tempat berlindungnya. "Kenapa kamu ingin menjual rumahmu, Randy?" tanya. Musik menyimpan kertas itu di saku jasnya. Anak itu menelan ludah dan air mata mengalir di pipinya yang kotor. "Ibu saya sakit parah, Bapak. Dia butuh obat segera dan saya tidak punya uang. Kalau Bapak beli rumahnya, saya bisa bayar. Dokter dan ibu tidak akan meninggal." Kesederhanaan brutal kata-kata itu menghantam Aditama seperti pukulan di perut. Dia melihat ke gubuk kayu reot di belakang anak itu dengan atap seng yang bocor dan dinding yang nyaris tidak berdiri, lalu kembali menatap mata. "Memohon Randy, di mana ibumu sekarang?" Aditama bertanya melonggarkan dasinya, yang tiba-tiba terasa mencekik. "Di dalam, dia tidur tapi mengerang. Sudah 3 hari, dia tidak makan apa-apa." Randy menunjuk ke pintu gubuk yang miring. Dan pada saat itu sebuah erangan rendah yang menderita terdengar dari dalam bangunan yang gelap dan rapuh. Aditama merasakan sesuatu hancur di dalam dadanya saat mendengar suara penderitaan itu. Dan ketika ia melihat Randy lagi, ia melihat anak itu gemetar bukan hanya karena gugup, tetapi karena ketakutan yang nyata. Takut kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki di dunia, tepat pada saat ia mengambil keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua selamanya. Aditama menarik napas dalam-dalam dan merasakan sesuatu berubah di dalam dadanya ketika ia mendengar erangan kesakitan dari dalam gubuk. Tanpa ragu, ia melangkah 2 langkah lebar menuju pintu kayu yang miring. Musik mengabaikan sama sekali debu yang menempel di sepatu kulit Italianya. "Randy, bawa aku ke dia sekarang," katanya dengan otoritas yang membuat anak itu berlari di depan, mendorong pintu yang berderit keras, dan mengungkapkan interior gelap yang berbau apek, keringat, musik dan sesuatu yang segera dikenali Aditama sebagai bau penyakit parah. Matanya membutuhkan beberapa detik untuk terbiasa dengan kegelapan. Tetapi ketika ia akhirnya bisa melihat apa yang ia lihat, perutnya bergejolak dengan cara yang tidak pernah bisa ditimbulkan oleh rapat bisnis manapun. Seorang wanita terbaring di atas kasur tipis di lantai tanah, ditutupi oleh spray usang dan robek. Wajahnya pucat pasi seperti kertas dan bibirnya pecah-pecah. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun, tetapi penyakit itu membuatnya terlihat jauh lebih tua, terkuras dari dalam. "Ibu, saya membawa Bapak yang akan membeli rumah kita." Randy berlutut di sampingnya dan memegang tangannya yang dingin dengan kedua tangan kecilnya yang kotor. Wanita itu membuka matanya perlahan, mengungkapkan warna coklat yang sama dengan anaknya, tetapi tanpa sedikit pun kilau kehidupan. "Randy, anakku, sudah. Ku bilang jangan mengganggu orang." Suaranya keluar lemah. Setiap kata membutuhkan upaya yang sangat besar. "Maafkan anak saya, Bapak. Dia tidak
mengerti bahwa kita tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun. Aditama berjongkok di samping kasur tanpa peduli. Jasnya yang seharga Rp2.000 menyentuh tanah yang kotor. "Siapa nama Anda?" tanyanya dengan kelembutan yang mengejutkan bahkan dirinya sendiri. "Maya, Papa." "Maya, Lestari." Dia mencoba duduk, tetapi kejang rasa sakit melintas di tubuhnya dan dia mengerang pelan, memegang tangannya ke perut kanan. Aditama melihat gerakan itu dan pengalamannya dengan karyawan yang sakit mengatakan kepadanya bahwa itu serius. "Sudah berapa lama Anda seperti ini?" Maya menutup matanya, bernapas dengan susah payah. "Sekitar 3 bulan, Bapak. Awalnya hanya sedikit nyeri. Saya kira hanya masuk angin, tetapi semakin parah. Semakin parah. Sekarang saya hampir tidak bisa bangun untuk ke kamar kecil. Saya mencoba pergi ke puskesmas. Tetapi mereka bilang, saya butuh pemeriksaan mahal dan saya bahkan tidak punya uang untuk membeli obat di apotek." Randy menggenggam tangan ibunya dan menatap Aditama dengan ekspresi putus asa yang sama. "Karena itu saya ingin menjual rumah kita, Bapak. Dengan Rp1 juta, bisa bayar dokter swasta dan obat yang bagus dan nanti kita cari tempat lain." Aditama merasakan ada ganjalan di tenggorokannya. Anak itu tidak tahu bahwa Rp5.000 nol saja tidak cukup untuk membayar konsultasi dokter yang layak. Apalagi pemeriksaan dan perawatan yang jelas-jelas dibutuhkan Maya. Dia mengamati wanita yang terbaring di kasur. Itu lebih baik. Kulitnya kekuningan, matanya cekung. Dan dia memegang tangannya menekan sisi kanan perutnya dengan cara yang pernah dilihatnya sebelumnya. "Maya, apakah Anda merasa lebih sakit ketika saya menekan di sini?" tanyanya. Menyentuh ringan area yang dilindunginya, wanita itu meringis. Kesakitan yang intens dan mengeluarkan erangan yang membuat Randy terkejut. "Jangan sakiti ibu saya, Bapak, tolong." Pinta anak itu hampir menangis. "Saya tidak ingin menyakiti ibumu, Randy. Saya hanya perlu mengerti apa yang terjadi." Aditama berdiri dan mengeluarkan ponselnya dari saku. "Maya, saya akan memanggil ambulans sekarang. Anda perlu ke rumah sakit." Maya mencoba memprotes, tetapi hampir tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. "Bapak, saya tidak punya BPJS, tidak punya uang. Rumah sakit swasta sangat mahal dan di rumah sakit umum saya akan mengantri sampai meninggal." Aditama sudah mendial. "Anda tidak akan membayar apa-apa. Saya akan menanggung semua biayanya. Arif, ini Saya butuh ambulans ICU sekarang, dengan tim terbaik yang tersedia. Ini adalah keadaan darurat medis yang serius." Ia memberikan alamat dengan cepat. "Telepon Rumah Sakit Bunda Pertiwi. Bicara dengan Dr. Budi Santoso. Beritahu bahwa saya membawa pasien dalam kondisi kritis. Ini bukan melalui BPJS, ini pribadi. Catat semua di rekening pribadi saya." Randy terenganga mendengar percakapan itu. "Bapak benar-benar akan membayar rumah sakit ibu saya?" Aditama menyimpan ponselnya dan berlutut lagi. "Saya akan membayar semua yang diperlukan, Randy. Ibumu akan mendapatkan perawatan terbaik." Air mata mengalir di wajah kotor anak itu. "Tapi kenapa Bapak? Kami bukan siapa-siapa bagi Bapak." Aditama menatap mata koklat Randy dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sebuah koneksi yang tak dapat dijelaskan dengan anak pemberani itu. "Kalian jauh lebih dari yang kalian bayangkan. Dan anakmu Maya adalah anak paling pemberani yang pernah kukenal. Setiap anak yang memiliki keberanian untuk mencoba menjual rumahnya sendiri untuk menyelamatkan ibunya, pantas mendapatkan semua bantuan yang bisa ku beri." Maya menutup matanya dan lebih banyak air mata mengalir. "Tuhan mengirim Bapak untuk kami, bukan?" Aditama tidak tahu harus menjawab apa. Dia tidak terlalu percaya pada Tuhan. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang lebih besar
tampaknya sedang mengatur segalanya. Ambulans tiba dalam waktu kurang dari 20 menit, membawa sedikit keributan di lingkungan sekitar. Tetangga yang penasaran keluar dari gubuk mereka untuk melihat apa yang terjadi. Berbisik-bisik tentang pria berjas yang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Maya. Para medis masuk ke gubuk dengan tandu dan peralatan medis dengan cepat, mengevaluasi kondisi wanita itu dan mengkonfirmasi keparahan situasinya. Tanda vital tidak stabil, tekanan darah sangat rendah. Dugaan usus buntu, komplikasi atau peritonitis. Kata salah satunya kepada Aditama. Kita harus segera membawanya. Randy mencoba naik ke ambulans bersama ibunya, tetapi seorang paramedis mencegahnya. Hanya boleh satu pendamping dewasa, nak. Anak itu menatap Aditama dengan panik. Tapi, saya satu-satunya yang dia punya. Saya harus ikut. Aditama tidak ragu. Dia ikut saya dengan mobil saya. Kita akan mengikuti ambulans. Ia memegang tangan Randy dan membimbingnya ke Mercedes hitamnya yang telah dibawa Arif. Anak itu belum pernah melihat mobil semewah itu dari dekat dan terkesan dengan interior kulit dan panel digital. Aditama membantunya mengenakan sabuk pengaman dan melaju mengikuti ambulans. Selama perjalanan, Randy menempel di jendela, mengamati kendaraan di depan, seolah takut akan menghilang. Dia akan sembuh, Bapak? Tanyanya dengan suara tercekat. Aditama tetap memandang ke jalan mengikuti ketat ambulans yang membelah lalu lintas dengan sirene menyala. Musik. Saya akan melakukan segala yang saya bisa agar dia sembuh, Randy. Rumah sakit Bunda Pertiwi memiliki dokter-dokter terbaik di kota ini. Randy menyeka hidungnya dengan punggung tangannya. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang Bapak lakukan untuk kami. Tidak akan pernah seumur hidup saya. Aditama merasakan ganjalan di dadanya. Sepanjang tahun membangun kerajaan, bisnisnya menutup transaksi jutaan dolar dan mengumpulkan penghargaan. Ia belum pernah merasakan sesuatu yang begitu dalam seperti rasa syukur anak itu. Bagaimana kamu mendapat ide untuk membuat kontrak penjualan itu? Musik, tanyanya. Mencoba mengalihkan perhatian Randy dari kecemasan, anak itu mengangkat bahu. Saya melihat di televisi ada program yang berbicara tentang orang-orang yang membeli dan menjual rumah. Saya pikir kalau saya membuat kertas yang sama, mungkin ada yang mau membeli rumah kita. Saya membuatnya dengan pensil warna karena kami tidak punya pulpen di rumah. Aditama hampir tersenyum, tetapi keseriusan situasinya terlalu besar. Kamu sangat cerdas, Randy, dan sangat berani juga. Randy terdiam beberapa menit lalu mengajukan pertanyaan yang membuat Aditama terkejut. Bapak punya anak? Aditama ragu. Tidak, saya belum pernah menikah. Belum pernah punya anak. Kenapa desa anak itu? Aditama berpikir sebelum menjawab. Saya selalu terlalu sibuk dengan pekerjaan. Ketika saya sadar sudah lewat usia di mana kebanyakan orang membangun keluarga, itu bukan kebenaran yang lengkap. Kebenarannya adalah, ia belum pernah menemukan seseorang yang membuatnya ingin mengubah hidupnya sebagai lajang yang sukses. Pasti kesepian. Komentar Randy dengan kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Aditama melihat ke kaca spion dan melihat wajah serius anak itu. Terkadang begitu, tapi kita terbiasa. Itu bohong. Ia tidak pernah benar-benar terbiasa. Hanya belajar mengisi kekosongan dengan pekerjaan dan pencapaian profesional. Rumah sakit Bunda Pertiwi menjulang megah di jalan utama. Sebuah bangunan modern dari kaca dan baja yang sangat kontras dengan gubuk kayu tempat mereka keluar. Randy turun dari mobil dan berdiri di trotoar, menatap ke atas dengan mata terbelalak. Disinilah ibu saya akan tinggal. Aditama meletakkan tangannya di punggung anak itu. Di sini. Ayo kita masuk. Lobi itu dilapisi marmer dengan lampu gantung, kristal dan kursi berlapis kulit yang
tertata elegan. Ada air mancur di tengah, dan karya seni di dinding. Randy belum pernah melihat kemewahan sebanyak itu, dan Aditama menyadari bahwa anak itu bertelanjang kaki dengan pakaian kotor, sama sekali tidak pada tempatnya di lingkungan yang canggih itu. Beberapa orang melihat secara diam-diam, tetapi Aditama mengabaikannya berjalan langsung ke resepsionis. Aditama, saya menelepon untuk memberitahu bahwa saya akan membawa pasien dalam kondisi serius, katanya kepada resepsionis. Seorang wanita parubaya yang elegan. Wanita itu mengetik cepat di komputer. Ya, Bapak Aditama, tim sudah menunggu. Pasien sudah dibawa langsung ke ICU. Dokter Budi Santoso sedang melakukan evaluasi awal. Aditama mengangguk. Bagus. Di mana kami bisa menunggu? Dia menunjuk ke lift. Ruang tunggu ICU lantai dokter. Akan datang berbicara dengan Bapak sesegera mungkin. Di dalam lift, Randy meringkuk di sudut terintimidasi oleh suasana. Aditama melepas jasnya dan meletakkannya di bahu anak itu. Tidak perlu, Bapak, ini pasti sangat mahal, gumam Randy. Ini hanya jas. Sekarang, lebih berfungsi untuk menghangatkanmu daripada yang lain, jawab Aditama, menyadari bahwa prioritasnya berubah dengan cepat. Ruang tunggu ICU sunyi dan nyaman dengan kursi berlapis empuk dan pemandangan taman rumah sakit. Randy duduk di ujung kursi. Kakinya bergoyang, tanpa menyentuh lantai, menatap tajam ke pintu tempat ibunya di bawah. Kesunyian pecah ketika Aditama bertanya, Randy, ceritakan tentang keluargamu. Ada orang lain selain kalian berdua? Anak itu menggelengkan kepalanya. Musik. Tidak, ada orang lain. Ayah saya meninggal ketika saya kecil dalam sebuah kecelakaan. Ibu saya selalu bekerja sebagai buruh cuci untuk menghidupi kami. Tetapi sejak beberapa waktu lalu, dia tidak bisa bekerja dengan baik lagi karena sakit. Aditama merasakan sedikit kesedihan. Dan musik, kerabat kakek, nenek paman bibi Randy mengangkat bahu. Nenek saya meninggal sudah lama. Ibu, saya selalu bilang bahwa keluarga ayah. Saya tidak mau tahu tentang kami setelah ayah meninggal. Dia bilang mereka orang penting, tapi tidak menyukainya karena dia miskin. Ada sesuatu dalam cara Randy berbicara yang membuat Aditama penasaran. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Dr. Budi muncul di ruang tunggu. Dia seorang pria berusia 50 tahun, berambut abu-abu, dengan ekspresi serius yang membuat Aditama segera berdiri. Randy juga melompat dari kursi. Dokter, bagaimana keadaannya? Musik, tanya Aditama. Budi menatap Randy ragu-ragu. Mungkin lebih baik kita bicara secara pribadi. Aditama menggelengkan kepalanya, bisa bicara di depannya musik dia anaknya, dan berhak tahu. Dokter itu menarik napas dalam-dalam. Situasinya serius, Aditama. Musik. Dia menderita usus buntu komplikasi yang berkembang menjadi peritonitis. Infeksi telah menyebar ke rongga perut. Musik. Kami sudah memulai antibiotik generasi terbaru dan akan segera perlu dioperasi. Randy menggenggam tangan Aditama erat-erat. Dia bisa meninggal, dokter. Budi berjongkok untuk sejajar dengan anak itu. Ada risikonya, Randy, tetapi jika kita operasi sekarang, dia memiliki peluang yang bagus. Tim bedah sudah bersiap. Aditama menepuk bahu anak itu. Lakukan apapun yang diperlukan, Budi. Uang bukan masalah. Dokter itu mengangguk. Sudah saya duga. Saya akan mencari spesialis terbaik yang tersedia. Operasi akan berlangsung antara 2 hingga 3 jam. Setelah Budi pergi, Randy menoleh ke Aditama dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana jika dia meninggal? Apa yang akan terjadi padaku? Pertanyaan itu menggantung berat di udara. Aditama berlutut di depan anak itu. Tidak akan terjadi hal buruk padamu, Randy. Aku janji. Randy menatapnya dengan intensitas yang mengejutkan.
Tapi jika terjadi, Bapak akan merawatku. Aku tidak mau ke panti asuhan. Aku dengar di sana tidak enak. Anak-anak menderita. Aditama merasakan hatinya teriris. Jika sampai pada titik itu, aku akan merawatmu. Tapi, ibumu akan sembuh. Kamu akan lihat, jam-jam berikutnya terasa seperti keabadian. Aditama membeli sandwich dan jus di kantin rumah sakit, tetapi Randy hampir tidak bisa makan. Anak itu tertidur pulas di kursi dan terbangun. Kaget bertanya apakah sudah ada kabar. Aditama menelepon sekretarisnya dan membatalkan semua jadwal hari itu. Menelepon pengacaranya dan meminta informasi tentang proses adopsi dan perwalian. Menelepon seorang pekerja sosial yang dikenalnya untuk memahami lebih baik hak-hak Randy. Selama salah satu panggilan itu, Randy bertanya, "Bapak menelepon karena saya musik." Aditama mengangguk. "Saya mencari tahu beberapa hal hukum jika diperlukan." Randy terdiam sejenak. "Bapak sangat berbeda dari orang-orang kaya lain yang pernah saya lihat di televisi." Aditama tertawa untuk pertama kalinya hari itu. "Bagaimana maksudmu?" "Di televisi, orang-orang kaya selalu jahat, tidak peduli pada orang miskin. Tapi Bapak menghentikan mobil, masuk ke gubuk kami, yang kotor, membawa ibu saya ke rumah sakit mahal." "Kenapa?" Aditama memikirkan. Jawabannya, "Mungkin karena kamu mengingatkanku pada sesuatu yang telah kulupakan." "Apa?" "Bahwa memiliki uang hanya berharga jika kita menggunakannya untuk membantu mereka yang membutuhkan." Randy tersenyum. Senyum tulus pertama sejak mereka bertemu. "Ibu saya selalu mengatakan itu. Dia bilang Tuhan memberi lebih banyak kepada beberapa orang agar mereka berbagi dengan yang lain." Aditama terkesan dengan kebijaksanaan anak itu. "Ibumu wanita yang bijaksana." Ketika hampir pukul 6 sore, Budi akhirnya kembali ke ruang tunggu. Kali ini, ekspresinya lebih lega. Randy berdiri dengan cepat. "Bagaimana dokter, Budi?" Tersenyum lelah. "Operasinya berjalan sukses. Kami berhasil mengangkat usus buntu dan membersihkan semua infeksi. Dia sekarang dalam masa pemulihan, masih di bawah pengaruh anestesi, tetapi tanda-tanda vitalnya stabil." Randy mulai menangis lega. Aditama memeluknya, merasakan isak tangis anak itu di dadanya. "Dia akan sembuh, kan?" tanya Randy. "Ya, dia akan sembuh. Dia akan membutuhkan beberapa hari perawatan di rumah sakit untuk pulih sepenuhnya. Tetapi yang terburuk sudah berlalu," jamin Budi. Aditama menatap teman dokternya. "Berapa lama sampai dia bisa pulang?" "Jika tidak ada komplikasi, sekitar 5 atau 6 hari. Tapi dia akan membutuhkan istirahat di rumah, setidaknya selama 2 minggu." Aditama mengangguk. Dia bisa menemui Randy sekarang. Budi ragu. "Dia masih tidur, tapi kalian bisa melihat sebentar." Mereka mengikuti dokter ke ICU pasca operasi. Maya terbaring di tempat tidur. Modern terhubung ke beberapa alat, tetapi bernapas normal. Wajahnya memiliki lebih banyak warna daripada sebelumnya. Randy mendekati tempat tidur dengan hati-hati. "Ibu, ini musik saya." Bapak Aditama menyelamatkan ibu. "Ibu akan sembuh." Maya tidak menjawab. Tetapi Aditama bersumpah dia melihat bibirnya sedikit tersenyum. Setelah beberapa menit mengamati Maya, mereka kembali ke ruang tunggu. Randy terlihat lebih tenang, musik tetapi masih khawatir. "Paman Aditama, ketika ibu saya keluar dari rumah sakit, bisakah kita kembali ke rumah kita?" Aditama memikirkan pertanyaan itu. Dia telah melihat kondisi gubuk yang kumuh tanpa kondisi kebersihan minimum bagi seseorang untuk pulih dari operasi. "Randy, rumahmu tidak memiliki kondisi yang memadai untuk ibumu pulih. Bagaimana jika kalian tinggal di tempat yang lebih baik selama beberapa minggu?" Randy mengerutkan kening. "Tapi kami tidak punya uang untuk membayar hotel." Aditama tersenyum. "Saya
punya rumah besar dengan beberapa kamar. Kosong. Kalian bisa tinggal di sana, sampai ibumu pulih sepenuhnya. Mata Randy terbelalak. Di rumah Bapak, tapi kami tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu sama sekali. Sebaliknya, kalian akan membuat suasana di sana lebih baik. Itu benar. Aditama menyadari bahwa rumahnya yang kosong dan sunyi tidak akan pernah sama lagi setelah mengenal Randy. Mereka menghabiskan malam di rumah sakit. Aditama berhasil mendapatkan kamar untuk mereka beristirahat dan Randy tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu mengetahui bahwa ibunya aman. Keesokan paginya Maya terbangun. Ketika melihat Aditama dan Randy di samping tempat tidur mulai menangis. Bapak, Aditama, bagaimana saya bisa membalas apa yang Bapak lakukan untuk kami? Aditama memegang tangannya. Tidak perlu berterima kasih apa-apa. Hanya perlu menjaga diri dan sembuh untuk Randy. Maya menatap anaknya. Anakku, kamu sangat berani mencoba menjual rumah kita untuk menyelamatkanku. Randy memegang tangan ibunya. Saya akan melakukan apa saja untuk ibu. Tapi sekarang kita punya Paman Aditama untuk membantu kita. Maya menatap Aditama dengan rasa syukur yang tak terhingga. Bapak adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk kami. Aditama merasa tidak nyaman dengan pujian itu. Saya hanya seseorang yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Selama hari-hari berikutnya, Aditama mengunjungi rumah sakit dengan setia. Membawa pakaian baru untuk Randy, mainan, buku. Ia menyewa guru privat untuk les musik, mengatur semua detail untuk kepulangan Maya. Pada hari keempat, rawat inap, Maya cukup sehat untuk percakapan yang lebih panjang. Aditama memanfaatkan momen ketika Randy sedang di kantin untuk berbicara dengannya secara pribadi. Maya, saya perlu menanyakan sesuatu yang penting. Ayah, Randy, bisakah Anda ceritakan tentang dia? Maya menjadi tegang. Kenapa Bapak ingin tahu? Aditama ragu. Karena saya berniat membantu kalian secara lebih permanen. Mungkin ada baiknya saya mengetahui cerita lengkapnya. Maya menatap tangannya. Ayahnya bernama Rio. Rio Aditama. Dia berasal dari keluarga kaya. Penting. Ketika tahu saya hamil, dia sangat senang. Dia bilang akan bertanggung jawab penuh, tapi keluarganya tidak menerima. Mereka bilang, saya mata duitan hanya ingin uang. Mereka. Aditama merasakan darahnya membeku. Aditama adalah nama belakangnya. Rio Aditama ulang. Aditama mencoba musik mengingat melanjutkan. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil ketika Randy berusia 2 tahun. Setelah itu keluarganya mengusir saya dari kota. Mereka bilang, saya tidak punya hak apa-apa. Saya datang ke sini karena tidak punya tempat tujuan. Aditama terkejut. Rio adalah nama adik bungsunya yang meninggal 10 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan. Ia selalu tahu bahwa Rio memiliki kehidupan percintaan yang rumit, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ia telah meninggalkan seorang putra. Maya, apakah Anda memiliki bukti bahwa Rio adalah ayah Randy? Dia ragu, lalu mengeluarkan dari lehernya sebuah kalung tipis dengan liontin kecil. Dia memberikannya padaku ketika tahu aku hamil. Dia bilang itu dari keluarganya, agar suatu hari Randy bisa menggunakannya untuk membuktikan siapa ayahnya. Musik. Aditama mengambil liontin itu dengan tangan gemetar. Itu adalah lambang keluarga Aditama, sebuah benda unik milik Rio, tidak ada keraguan. Randy adalah keponakannya. Aditama terdiam selama beberapa menit memproses informasi itu. Maya mengamatinya dengan gugup. Musik, Bapak mengenalnya? Tanyanya dengan suara lemah. Aditama mengangguk perlahan. Musik, Rio adalah adikku. Maya terbelalak. Adik Bapak. Jadi, Bapak adalah saya adalah Paman Randy. Aditama melanjutkan merasakan beban dari pengungkapan itu.
Dan kalian adalah keluargaku. Maya mulai menangis. Saya selalu tahu bahwa suatu hari kebenaran akan terungkap. Saya selalu takut keluarga dia akan mengambil Randy dariku. Aditama menggenggam tangannya. Tidak ada yang akan mengambil Randy darimu, Maya. Kalian adalah keluarga dan saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini juga. Ketika Randy kembali dari kantin, ia menemukan keduanya sedang berbicara serius. Ada apa? Tanyanya. Khawatir. Aditama menatap Maya yang mengangguk. Randy, duduklah di sini. Kami punya sesuatu yang penting untuk diceritakan. Anak itu duduk dengan cemas. Aditama menarik napas dalam-dalam. Ingat ketika kamu bilang, ayahmu bernama Rio dan berasal dari keluarga kaya. Randy mengangguk. Nah, Rio adalah adikku. Aku adalah pamanmu. Randy ternganga. Bapak benar-benar paman saya. Aditama tersenyum. Aku pamanmu yang sebenarnya. Dan itu berarti kamu dan ibumu tidak lagi sendirian di dunia. Kalian punya keluarga sekarang. Randy menatap ibunya musik, lalu ke Aditama. Mencoba memproses informasi itu. Jadi, ketika Bapak menghentikan mobil di jalan, kami itu bukan kebetulan. Tambah Aditama. Itu takdir yang mempertemukan kita. Randy melompat ke pelukan Aditama, menangis haru. Saya selalu ingin punya keluarga besar. Sekarang saya punya paman kaya. Aditama tertawa memeluk keponakannya. Musik, dan saya selalu ingin punya keponakan pemberani sepertimu. Maya mengamati pemandangan itu dengan air mata di matanya. Musik, Rio pasti sangat bangga pada mereka berdua, katanya pelan. Pada hari kepulangan, Aditama tiba di rumah sakit dengan kejutan. Randy, tutup matamu. Anak itu menurut penasaran. Aditama membimbingnya ke jendela. Sekarang buka. Randy membuka matanya dan melihat mobil baru di pintu masuk rumah sakit dengan pita merah raksasa. Milik kita? Tanyanya tidak percaya. Milik keluarga kita, jawab Aditama. Sekarang kalian akan tinggal bersamaku dan kita membutuhkan mobil yang sesuai untuk kehidupan baru kita. Maya yang sudah mengenakan pakaian baru yang dibawa Aditama mendekati jendela. Bapak Aditama, ini terlalu banyak. Aditama memotongnya. Panggil saja Aditama Maya. Kita keluarga. Sekarang, selama perjalanan ke rumah Aditama, Randy tidak berhenti bertanya tentang kehidupan barunya. Paman, Aditama, saya akan punya kamar sendiri. Kamu akan punya kamar yang kamu mau. Rumah itu punya 6 kamar dan saya bisa sekolah yang bagus. Sudah saya urus pendaftaranmu di salah satu sekolah terbaik di kota dan ibu saya tidak perlu lagi bekerja sebagai buruh cuci. Aditama melihat ke kaca spion dan melihat Maya. Tersenyum. Ibumu akan bisa memilih apa yang ingin dia lakukan. Jika ingin bekerja, dia bisa. Jika hanya ingin merawatmu, dia juga bisa. Ketika mereka tiba di mansion Aditama, Randy terdiam. Musik, rumah itu sangat besar dengan taman yang terawat dan kolam renang. Semua ini milik paman Aditama. Aditama menepuk bahu keponakannya. Sekarang milik kita, Randy. Rumah kita, keluarga kita. Malam itu setelah menempatkan Maya dan Randy di kamar baru mereka, Aditama sendirian di kantornya memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah total dalam seminggu. Telepon berdering. Itu pengacaranya. Aditama, saya sudah selesai menyiapkan dokumen yang Anda minta. Perwalian Randy dan pengakuan paternitas Anumerta Rio. Aditama tersenyum. Bagus. Jadwalkan pertemuan untuk besok. Saya ingin semuanya dilegalkan secepat mungkin. Setelah menutup telepon, Aditama mendengar ketukan di pintu. Musik, itu Randy dengan piyama baru. Paman Aditama, boleh saya masuk? Tentu Randy. Ada apa? Anak itu mendekat dengan malu-malu. Saya hanya ingin berterima kasih atas
segalanya musik karena telah menyelamatkan ibu, karena telah membawa kami ke rumah Bapak karena menjadi paman. Kami memeluk keponakannya. Saya yang harus berterima kasih, Ran telah memberi arti pada hidupku. Menjauh dan menatap Aditama dengan mata kelatnya yang berbinar. Paman Aditama, boleh saya bertanya sesuatu? Bisa bertanya. Berapapun yang kamu mau, Randy ragu. Sejenak lalu bertanya, Bapak pikir ayah saya akan bangga padaku karena telah mencoba menyelamatkan ibu. Aditama merasakan matanya berkaca-kaca. Aku yakin dia akan sangat bangga. Kamu adalah anak paling pemberani yang pernah ku kenal. Randy tersenyum dan mencium pipi Aditama. Selamat malam, Paman. Terima kasih sudah membeli rumah saya. Aditama tertawa. Musik. Selamat malam, juara. Besok kita akan memulai hidup baru kita bersama. Setelah Randy keluar, Aditama merenungkan ironi takdir. Ia pergi ke komunitas itu untuk membeli tanah dan membangun sebuah proyek. Sebaliknya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah keluarga. Ia mengambil kertas lusuh yang dibuat Randy, kontrak penjualan rumah, dan menyimpannya dengan hati-hati di laci. Suatu hari ketika Randy dewasa, ia akan menunjukkan dokumen itu dan menceritakan bagaimana seorang anak pemberani telah mengubah hidup mereka. Semua dengan permintaan sederhana. Bapak, tolong beli rumah saya. Keesokan paginya, Aditama terbangun dengan bau kopi dan suara tawa dari dapur. Ia turun dan menemukan Maya sedang menyiapkan sarapan. Sementara Randy membantu. Keduanya bercakap-cakap dengan riang tentang rencana untuk hari itu. Selamat pagi keluarga. Musik, kata Aditama, duduk di meja. Selamat pagi, Paman. Aditama, jawab Randy menyodorkan secangkir kopi kepadanya. Ibu saya bilang hari ini kita akan melihat sekolah baru saya. Aditama mengangguk. Benar. Dan setelah itu kita akan pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian baru untuk kalian. Maya mendekat. Masih sedikit malu, Aditama. Musik, saya sedang berpikir. Saya ingin bekerja, bukan sebagai buruh cuci, tetapi mungkin sesuatu yang berkaitan dengan membantu keluarga lain seperti kami. Aditama tersenyum. Bagaimana kalau mengkoordinir proyek sosial perusahaan saya? Musik, kita bisa membuat program untuk membantu keluarga-keluarga dalam situasi rentan. Mata Maya berbinar. Itu akan sempurna. Saya tahu bagaimana rasanya kekurangan. Saya bisa membantu orang lain agar tidak mengalami apa yang kami alami. Randy bertepuk tangan. Ibu saya akan menjadi eksekutif. Semua tertawa. Musik. Aditama menatap keluarga barunya dan merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Rumahnya yang sebelumnya kosong dan sunyi, kini penuh dengan kehidupan dan cinta. Setelah sarapan, ketika mereka bersiap untuk keluar, Randy mendekati Aditama dengan ekspresi serius. Paman Aditama, boleh saya bertanya sesuatu yang penting? Aditama berlutut untuk sejajar dengan keponakannya. Tentu Randy. Apa yang ingin kamu tahu? Randy ragu sejenak. Musik, lalu bertanya dengan suara pelan. Sekarang Bapak tahu kalau saya benar-benar keponakan Bapak, apakah Bapak masih akan membantu saya jika saya hanya anak miskin biasa? Pertanyaan itu membuat Aditama terkejut. Ia berpikir. Sejenak mengingat saat ia pertama kali melihat Randy mengulurkan kertas lusuh. Itu. Tahukah kamu Randy? Saya membantumu sebelum saya tahu kita keluarga. Itu berarti saya membantu karena kamu menyentuh hati saya, bukan karena kamu keponakan saya. Randy tersenyum. Jadi, Bapak memang orang baik. Aditama memeluk anak itu. Dan kamu adalah orang yang istimewa, Randy. Sangat istimewa. Pada saat itu, Aditama menyadari bahwa hidupnya telah terbagi menjadi dua, bagian sebelum dan sesudah mengenal Randy. Dan ia tahu bahwa bagian kedua
akan jauh lebih baik daripada yang pertama. Saat mereka keluar rumah untuk memulai hari baru kehidupan mereka bersama, Aditama menoleh ke belakang dan melihat mansion itu yang sebelumnya hanya sebuah rumah kosong. Kini itu adalah rumah yang penuh cinta dan harapan. Dan semuanya dimulai dengan seorang anak pemberani yang memiliki keberanian untuk bertanya, "Bapak, tolong, beli rumah saya." 3 bulan telah berlalu. Sejak Randy dan Maya pindah ke mansion, Aditama dan rutinitas rumah telah berubah total. Suara langkah kaki berlarian di koridor marmer, tawa yang bergema di ruang makan, dan percakapan meriah saat sarapan menggantikan kesunyian yang sebelumnya mendominasi ruangan-ruangan mewah itu. Aditama bangun setiap hari pukul 6 pagi. Bukan lagi untuk meninjau laporan keuangan di tempat tidur, tetapi untuk sarapan bersama Randy dan membantunya bersiap untuk sekolah swasta tempat ia didaftarkan. Maya yang sepenuhnya pulih dari operasi dan dengan vitalitas yang belum pernah dilihat Aditama telah mengambil alih koordinasi proyek sosial yang ia ciptakan khusus untuknya, mengunjungi komunitas-komunitas yang membutuhkan dan mengidentifikasi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan segera. Pagi itu Kamis, saat Randy menghabiskan paneknya, ia mengajukan pertanyaan yang membuat Aditama gelisah. "Paman Aditama, besok ada presentasi di sekolah tentang sejarah keluarga. Setiap siswa akan bercerita tentang kerabatnya. Bolehkah saya bercerita tentang kita?" Aditama menyesap kopi sambil berpikir cepat. "Tentu saja boleh, Randy. Kisah kita indah." Randy mengaduk piringnya, jelas khawatir tentang hal lain. Tapi apakah anak-anak lain akan percaya? Kedengarannya seperti cerita film. Maya mendekat dan membelai rambut anaknya. "Kebenaran selalu tampak luar biasa ketika sangat istimewa, anakku. Musik dan kisah kita adalah kebenaran kita." Aditama setuju, tetapi menyadari ada sesuatu yang lain yang mengganggu anak itu. "Apalagi yang membuatmu khawatir?" Juara Randy ragu sebelum menjawab. "Beberapa anak mengatakan bahwa saya hanya ada di sana karena saya kaya. Sekarang, mereka tidak tahu bahwa kami tinggal di gubuk, bahwa Bapak benar-benar menyelamatkan kami. Saya ingin mereka mengerti bahwa kita bisa mengubah hidup, tetapi tidak mengubah siapa kita di dalam." Aditama bangkit dan menghampiri Randy, meletakkan tangannya di bahunya. "Kalau begitu, ceritakan kisah lengkap kita, anakku. Jangan malu. Dari mana kita berasal?" "Musik." Maya tersenyum bangga. "Betul sekali. Kisah kita menunjukkan bahwa mukjizat terjadi ketika kita paling tidak mengharapkannya." Aditama mengambil keputusan impulsif. "Tahukah kamu apa yang akan saya lakukan? Saya akan ikut denganmu besok di presentasi. Saya ingin berada di sana ketika kamu menceritakan kisah kita." Mata Randy berbinar kegirangan. "Benarkah Paman?" "Benar. Saya akan membatalkan semua rapat saya. Ini adalah komitmen paling penting yang saya miliki." Keesokan harinya, Aditama memarkir Mercedesnya di depan sekolah swasta, sebuah institusi elit yang dihadiri oleh anak-anak dari keluarga terkaya di kota. Mereka masuk bersama ke auditorium. Tempat presentasi akan berlangsung. Beberapa orang tua hadir, semuanya berpakaian elegan berbicara tentang bisnis dan perjalanan internasional. Musik. Guru seorang wanita parubaya bernama Ibu Sari memulai kegiatan. Siswa-siswa pertama menceritakan kisah-kisah keluarga tradisional yang dapat diprediksi. Perusahaan yang diwariskan dari generasi ke generasi perjalanan keliling dunia. Aditama menyadari bahwa Randy semakin gugup seiring mendekatnya gilirannya. Ketika akhirnya dipanggil, anak itu naik ke panggung dengan tangan sedikit gemetar. Aditama memberinya senyum semangat dari penonton. Randy menarik napas dalam-dalam dan memulai dengan suara yang awalnya lemah, tetapi semakin kuat seiring berjalannya cerita. "Kisah saya sangat berbeda dari kisah-kisah
lain yang kalian dengar hari ini. Beberapa bulan lalu saya tinggal di gubuk kayu di sebuah komunitas yang sangat miskin. Ibu saya bekerja sebagai buruh cuci dan mendapatkan sedikit uang. Kami hampir tidak punya apa-apa, tetapi kami bahagia. Keheningan berat menyelimuti auditorium. Beberapa orang tua saling pandang terkejut dengan kejujuran mentah anak itu. Randy melanjutkan, suaranya semakin mantap. Suatu hari ibu saya jatuh sakit parah. Dia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Tetapi kami tidak punya uang untuk membayar dokter swasta. Saya sangat takut dia akan meninggal dan saya akan sendirian di dunia. Aditama melihat air mata terbentuk di mata beberapa ibu yang hadir. Auditorium benar-benar sunyi. Sekarang, lalu saya punya ide. Saya mengambil pensil warna dan kertas. Saya membuat kontrak penjualan rumah kami. Saya menulis semuanya salah karena saya belum bisa menulis dengan benar. Dan saya keluar di jalan mencoba menjual rumah kami seharga 5.000. Saya pikir jika ada yang membeli, saya bisa membayar dokter yang baik dan menyelamatkan ibu saya. Beberapa siswa tertawa pelan, tetapi dengan cepat dibungkam oleh orang tua mereka. Randy tidak terpengaruh, melanjutkan dengan tekad. Banyak orang melewati saya dan berpura-pura tidak melihat saya sampai seorang pria berjas biru berhenti di jalan kami. Dia ada di sana untuk membeli tanah dan membangun gedung. Saya berlari kepadanya dan bertanya, "Bapak, tolong beli rumah saya." Aditama merasakan ada ganjalan di tenggorokannya. Saat mendengar Randy menceritakan kembali momen yang mengubah hidup mereka selamanya. Pria ini bisa saja mengabaikan saya seperti yang dilakukan orang lain. Bisa saja menertawakan saya, tapi dia tidak melakukannya. Dia mengambil kertas saya, membacanya dengan cermat, dan bertanya mengapa saya ingin menjual rumah saya. Ketika saya menjelaskan tentang ibu saya, dia tidak berpikir dua kali. Dia masuk ke gubuk kami, musik, melihat ibu saya hampir meninggal, dan segera memanggil ambulans. Dia membayar rumah sakit, operasi, semua obat-obatan. Musik. Randy berhenti sejenak secara dramatis, menatap langsung ke Aditama, tapi ceritanya menjadi lebih luar biasa. Beberapa hari kemudian, kami menemukan sesuatu yang tidak diketahui oleh dia maupun kami. Pria itu adalah paman saya yang sebenarnya. Ayah saya yang meninggal ketika saya kecil adalah adiknya. Takdir mempertemukan kita. Auditorium terhipnotis. Semua perhatian tertuju pada anak pemberani di panggung itu. Paman Aditama tidak membantu saya karena dia tahu kami keluarga. Dia membantu saya sebelum dia tahu itu. Dia membantu saya karena dia melihat seorang anak yang putus asa mencoba menyelamatkan ibunya dan memutuskan untuk membuat perbedaan dalam hidup kami. Randy menatap teman-teman sekelasnya. Saya tahu beberapa dari kalian berpikir bahwa saya ada di sini karena saya tiba-tiba menjadi kaya. Tetapi kenyataannya saya ada di sini karena paman saya percaya pada saya. Karena dia ingin memberi saya kesempatan yang tidak pernah saya miliki. Dan saya berjanji kepadanya bahwa saya akan memanfaatkan setiap kesempatan itu, tidak hanya untuk saya, tetapi untuk semua anak-anak yang masih tinggal di tempat seperti tempat saya tinggal dulu. Aditama berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya sepenuhnya terharu. Randy turun dari panggung dan berlari ke pelukan pamannya. Musik, auditorium meledak dengan tepuk tangan meriah. Beberapa orang tua berdiri, terlihat tersentuh oleh cerita itu. Setelah presentasi, banyak orang tua mendekati Aditama. Seorang wanita elegan mengulurkan tangannya. "Bapak Aditama, sungguh kisah yang menginspirasi. Anak, saya mengeluh hidupnya sulit karena kami menyita video gamenya sebagai hukuman. Saya rasa presentasi ini adalah pelajaran penting bagi kita semua." Orang tua lain, seorang pengusaha terkenal, berkomentar, "Aditama, saya selalu mengagumi pekerjaan Anda dalam bisnis,
Tetapi setelah mendengar cerita ini, saya jauh lebih mengagumi pria seperti Anda. Ketika mereka kembali ke rumah, Maya menunggu mereka dengan cemas di ruang tamu. Jadi, bagaimana presentasinya? Randy melompat ke pangkuan ibunya dengan gembira. Luar biasa, Ibu. Saya menceritakan kisah kita. Seluruhnya dan semua orang bertepuk tangan. Paman Aditama bahkan menangis. Maya menatap Aditama dengan senyum penuh kasih. Benar-benar menangis. Aditama mengangkat bahu sedikit malu. Mungkin beberapa air mata keluar. Saya sangat bangga padanya. Malam itu setelah Randy tidur, Aditama dan Maya berbicara di beranda. Malam itu bertabur bintang dan ada angin sepoi-sepoi yang lembut. Maya, saya perlu bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Dia menjadi musik, tegang takut akan kabar buruk. Jadi, sesuatu yang buruk. Aditama menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak ada yang buruk. Sebenarnya, ini tentang masa depan kita. Kamu dan Randy membutuhkan keamanan hukum yang lengkap. Saya ingin meresmikan semuanya melalui adopsi formal Randy dan juga memastikan bahwa kalian memiliki hak atas aset saya. Maya terenganga. Aditama, kamu tidak perlu melakukan itu. Kamu sudah melakukan begitu banyak untuk kami sehingga kami tidak akan pernah bisa membalasnya. Aditama memegang tangannya dengan lembut. Perlu Maya, kalian adalah keluarga sejati saya. Sekarang, musik. Jika sesuatu terjadi padaku, saya ingin memastikan kalian akan dilindungi selamanya. Maya mulai menangis haru. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untuk kami. Kamu benar-benar menyelamatkan kami Aditama, memberi kami kehidupan baru penuh harapan. Aditama dengan menyeka air matanya. Kalian juga menyelamatkan saya. Sebelum mengenal kalian, saya memiliki kehidupan yang benar-benar kosong, punya musik, uang, kesuksesan profesional, tetapi tidak memiliki tujuan yang nyata. Sekarang saya bangun setiap hari dengan bahagia, tahu bahwa saya punya keluarga yang menunggu saya. Musik. 2 minggu kemudian, selama proses formalisasi, adopsi, Aditama menerima telepon yang membuatnya gemetar. Itu ayahnya, Hadikusumo Aditama dengan suara dingin dan tajam seperti biasa. Aditama, lelucon apa ini yang beredar di masyarakat? Mereka bilang kamu menampung seorang pengemis dan anak jalanan dan memasukkan mereka ke dalam rumah kita. Dan lebih buruk lagi, kamu menyebarkan kabar bahwa anak itu adalah anak Rio. Kamu benar-benar kehilangan akal sehat. Aditama menarik napas dalam-dalam, menatap musik Randy yang sedang bermain di taman bersama Maya. Itu bukan gosip, ayah, itu kebenaran murni. Saya menemukan anak Rio, cucu Sahaya dan Maya, wanita yang dulu ayah dan ibu hina dan usir bertahun-tahun lalu. Ada keheningan berat di saluran telepon, diikuti oleh tawa sinis dan kejam. Cucu, bajingan itu bukan cucuku. Wanita itu, oportunis yang hamil dari sembarang orang dan mencoba menipu adikmu. Kami sudah menyelesaikan masalah ini bertahun-tahun lalu dan saya tidak akan membiarkan kamu mencoreng nama baik keluarga Aditama dengan membawa orang-orang rendahan ini ke dalam lingkaran kita. Kemarahan menjalar ke leher Aditama panas dan berdenyut. Tes DNA tidak berbohong. Ayah dan kemiripan fisiknya benar-benar tidak dapat disangkal. Mereka adalah keluarga saya, sekarang dan akan terus tinggal bersama saya. Jika ayah dan ibu tidak bisa menerima ini, masalahnya murni ada pada kalian. Hadikusumo mendengus di ujung telepon. Jangan datang dengan pemberontakan remaja yang terlambat ini, Aditama. Kami akan ke sana sekarang, juga. Saya dan ibumu. Kami akan menyelesaikan lelucon ini hari ini, sekali untuk selamanya. Telepon menjadi hening. Aditama menutup telepon perlahan. Merasakan ketegangan luar biasa mencengkeram bahunya. Maya menyadari perubahan drastis dalam suasana mendekat dengan cemas. Itu keluargamu bukan?
Musik. Mereka tidak menginginkan kita di sini. Aditama berjalan menghampirinya dan memegang erat bahunya. Tidak ada yang akan pergi kemana-mana, Maya. Ini rumah saya. Saya pemilik semua ini. Mereka tidak punya kekuatan apapun atas kamu atau Randy. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina kalian. Musik. Kurang dari 1 jam kemudian, suara mesin yang kuat mengumumkan kedatangan limusin hitam. Aditama menunggu di pintu utama dengan Maya dan Randy tepat di belakangnya, membentuk front persatuan. Hadi Kusumo turun dari mobil lebih dulu. Musik. Seorang pria tinggi dan mengesankan, dengan rambut putih rapi dan jas abu-abu, mahal bertumpu pada tongkat perak yang digunakannya lebih karena keanggun daripada kebutuhan. Ratna mengikuti, terbungkus mantel bulu dengan perhiasan mahal berkilauan di lehernya dan ekspresi jijik yang dalam, seolah-olah dia mencium bau busuk. Mereka masuk ke ruang tamu tanpa menyapa siapapun. Mata mereka menyapu ruangan seperti inspektur mencari bukti kejahatan. Jadi ini, kata Ratna menunjuk jari yang memakai cincin ke Maya dengan jijik. Kamu membawa pulang pembantu terhormat kita. Maya menundukkan kepala, secara naluriah meringkuk. Tetapi Aditama melangkah maju dengan lebar, sepenuhnya menghalangi pandangan ibunya. Namanya Maya, musik, ibu, dan dia adalah ibu dari cucu sah ibu. Hadikuo memukulkan tongkatnya ke lantai marmer, menghasilkan suara kering yang bergema di seluruh ruangan. Hentikan kegilaan. Ini segera, Aditama. Musik. Di mana anak itu? Saya ingin melihat langsung pewaris yang diduga ini. Randy, yang bersembunyi di balik kaki Aditama, mengintip dengan cemas. Hadi Kusumo menatap anak itu, dan untuk sesaat yang terasa abadi, topeng arogansi itu benar-benar goyah. Keterkejutan itu terlihat dan tak terbantahkan. Randy adalah potret Rio yang sempurna pada usia yang sama. Ratna juga melihat dan mengangkat tangan gemetarnya ke mulut, mengeluarkan seruan tercekik karena terkejut. Ya Tuhan, dia persis sama. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, terlalu emosional. Hadusumo dengan cepat mendapatkan kembali postur kaku, berjuang melawan bukti yang jelas. Kemiripan fisik sama sekali tidak membuktikan apa-apa. Bisa jadi hanya kebetulan genetik. Saya ingin melihat dokumen resmi. Tes DNA lengkap. Aditama berjalan ke meja kopi dan mengambil map yang ditinggalkan pengacaranya. Sebelumnya, ini semuanya tes paternitas. Dilakukan dengan sampel Rio yang diarsipkan di bank data rumah sakit swasta keluarga. Kompatibilitas 99%. Bacalah dengan cermat. Hadi Kusumo mengambil kertas-kertas itu dengan kekerasan yang tidak perlu, membalik-baliknya dengan cepat, mencari-cari kesalahan, cacat teknis. Apun. Ratna mendekat, membaca dari bahu suaminya dengan kegugupan yang meningkat. Keheningan di ruangan itu mutlak dan berat, hanya dipecahkan oleh suara menjengkelkan dari lembaran yang dibalik dengan agresif. Ketika mereka selesai membaca, musik, Hadi Kusumo melemparkan map itu ke meja dengan jijik. Baiklah, katakanlah itu benar. Katakanlah Rio melakukan kesalahan bodoh ini dengan meninggalkan anak haram dengan wanita ini. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan sekarang? Membesarkannya sebagai Aditama sejati. Memperkenalkannya ke masyarakat kita? Aditama menyilangkan tangan dengan tekad. Tepat sekali. Randy adalah keponakan sah saya dan saya akan mengadopsinya secara hukum. Dia akan memiliki nama belakang saya, pendidikan terbaik, dan suatu hari akan mewarisi bagian saya di perusahaan keluarga. Ratna mengeluarkan tawa gugup dan histeris. Kamu benar-benar gila. Bayangkan skandal monumental itu. Seorang anak yang dibesarkan di pemukiman kumuh paling kotor tanpa sopan santun, tanpa budaya, tanpa pendidikan, membawa nama keluarga kita yang terhormat. Dia akan menjadi bahan tertawaan di semua klub di kota ini. Musik. Maya yang sampai saat itu tetap diam dan terintimidasi mengangkat kepalanya dengan martabat.
Tangannya gemetar jelas, tetapi suaranya keluar. Mantap dan berani. Anak saya mungkin dibesarkan dalam kemiskinan, Nyonya Ratna. Musik, tetapi dia memiliki lebih banyak pendidikan, rasa hormat, dan karakter daripada banyak orang kaya yang pernah saya kenal dalam hidup. Dia tidak pernah mencuri apun dari siapun. Tidak pernah mempermalukan orang yang lebih lemah dan merawat saya ketika saya sekarat. Itu baru namanya nilai sejati. Hadikusumo menoleh kepadanya dengan tatapan jijik. Mutlak. Jangan berani-beraninya berbicara kepada saya atau istri saya. Kamu oportunis tak tahu malu. Kami tahu betul apa yang kamu inginkan sejak awal. Uang kotor. Berapa harga yang kamu minta agar kamu meninggalkan anak itu bersama kami dan menghilang selamanya? 1 miliar R2 miliar. Saya akan menandatangani ceknya sekarang juga. Randy mendengar itu dengan kemarahan yang semakin besar melepaskan kaki Aditama dan melangkah 2 langkah ke depan dengan berani berdiri di antara ibunya dan kakeknya yang mengintimidasi. Anak berusia 8 tahun itu tampak telah tumbuh setengah meter pada saat yang menentukan itu. Ibu saya tidak dijual, dan saya juga tidak. Suara Randy nyaring, tetapi penuh keberanian yang mengesankan yang membuat Hadikusumo mundur selangkah secara tidak sadar. Saya tidak ingin uang kotor, Bapak. Saya ingin menjual rumah kayu saya seharga Rp5.000 untuk menyelamatkan hidup ibu saya. Uang Bapak tidak ada nilainya jika Bapak jahat seperti ini. Aditama merasakan kebanggaan yang begitu kuat, hingga dadanya hampir meledak karena emosi. Dia meletakkan tangan pelindungnya di bahu keponakannya. Kalian dengar pemimpin rumah ini? Uang. Kalian tidak punya kekuatan di sini. Ratna mencoba mengubah taktik, sepenuhnya melembutkan suaranya secara artifisial. Meskipun matanya tetap dingin seperti es. Aditama, pikirkan dengan rasionalitas. Kami bisa menawarkan anak itu sekolah terbaik di Eropa, guru privat terbaik. Dia bisa dibentuk menjadi pengusaha besar jauh dari pengaruh negatif wanita ini. Aditama tertawa, tawa kering tanpa humor. Dibentuk seperti bagaimana kalian mencoba membentuk saya seumur hidup. Seperti bagaimana kalian mencoba membentuk Rio sampai dia tidak tahan lagi. Kalian lupa bahwa Rio meninggal mengemudi dalam keadaan mabuk karena dia tidak tahan tekanan psikologis yang kalian berikan padanya. Kalian ingin menghancurkan Randy dengan cara kejam yang sama seperti kalian menghancurkan adik saya. Tuduhan langsung itu menghantam Ratna seperti tamparan di wajah. Dia terhuyung berpegangan erat pada lengan Sumo agar tidak jatuh. Beraninya kamu menyalahkanku? Bisiknya terlihat terguncang. Musik. Itu adalah kebenaran yang paling murni. Lanjut, Aditama tanpa henti. Rio sangat tidak bahagia. Dia benar-benar mencintai Maya, tetapi kalian melarangnya keras untuk menemuinya, mengancam akan mencabut warisannya sepenuhnya. Dia menceritakan ini secara pribadi kepada saya sebelum meninggal dan saya, pengecut, diam saja. Saat itu, musik, tetapi saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama mengerikan dengan anaknya. Hadikusumo memerah karena kemarahan yang tidak terkendali. Jika kamu bersikeras dengan kegilaan ini, Aditama, saya akan memutuskan hubungan selamanya. Saya akan mengeluarkan kamu dari dewan direksi perusahaan induk keluarga. Saya akan menggunakan semua pengaruh saya untuk menghancurkan reputasi bisnis Anda. Aditama berjalan dengan tenang ke pintu dan membukanya dalam isyarat pengusiran. Yang jelas, lakukan persis apa yang kamu inginkan. Ayah, saya membangun kekayaan saya sendiri. Bisnis independen saya sendiri. Saya tidak butuh sepeser pun uang kotor dari keluarga Aditama. Tapi, kalian perlu tahu satu hal yang sangat penting. Jika kalian keluar dari pintu ini sekarang, kalian tidak akan pernah melihat satu-satunya bagian hidup Rio yang tersisa di dunia ini. Ratna menatap Randy dengan intens. Setetes air mata mengalir di riasan mahalnya yang
Sempurna. Ada konflik yang jelas dan menyakitkan di matanya. Harga diri kelas, melawan kerinduan yang menghancurkan, akan anaknya yang telah meninggal. Dia melangkah ragu-ragu ke arah anak itu. Dia benar-benar memiliki mata yang sama. Dengan Rio, gumamnya dengan suara tercekat. Namun, Hadi Kusumo menarik lengannya dengan kasar. Ayo pergi. Sekarang juga, Ratna. Kita tidak akan merendahkan diri ke tingkat yang menyedihkan ini. Jika Aditama ingin bermain keluarga bahagia dengan orang-orang rendahan ini, biarkan dia menanggung semua konsekuensinya sendirian. Dia menyeret istrinya keluar rumah tanpa melihat ke belakang sekalipun. Pintu tertutup dengan suara keras yang bergema di seluruh mansion, meninggalkan keheningan yang tegang dan bergetar di ruangan itu. Musik. Maya ambruk di sofa menangis terisak-isak karena lega dan kelelahan. Mereka akan menghancurkanmu, Aditama. Mereka sangat berkuasa di kota ini. Sebaiknya kita pergi sebelum terlambat. Aditama duduk di sampingnya dan memeluknya dengan erat. Tidak ada yang pergi kemana-mana, Maya. Mereka tidak punya kekuatan nyata atas kita. Kekuatan mereka hanya berdasarkan ketakutan dan uang kotor. Dan kita punya sesuatu yang tidak pernah mereka miliki dalam hidup. Loyalitas sejati. Randy naik ke sofa dan memeluk keduanya. Membentuk perisai manusia, melawan dunia yang bermusuhan di luar sana. Paman Aditama, Bapak bertengkar dengan orang tua Bapak sendiri karena kami? Tanya anak itu dengan terkesan. Aku bertengkar demi kebenaran, Randy, demi keadilan. Dan aku akan melakukannya lagi 1000 kali tanpa ragu. Pada bulan-bulan berikutnya, ancaman Hadi Kusumo terbukti sepenuhnya nyata. Aditama mulai menerima telepon terus-menerus dari mitra bisnis yang membatalkan kontrak penting, bank yang mempersulit transaksi rutin, dan gosip jahat yang muncul secara sistematis di kolom berita sosial kota. Namun yang mengejutkan orang tuanya, Aditama tidak mundur sedikit pun. Sebaliknya, ia mengambil keputusan berani dan mengadakan konferensi pers. Di hadapan puluhan jurnalis dan kamera televisi, Aditama memperkenalkan Randy dan Maya kepada seluruh dunia. Bukan sebagai kasus amal atau proyek sosial, tetapi sebagai keluarga sah dan sejatinya. Ia menceritakan kisah lengkap bagaimana ia mengenal Randy, menekankan khususnya keberanian luar biasa anak itu. Narasi tentang seorang jutawan yang menemukan keponakannya yang hilang itu sepenuhnya memikat publik. Alih-alih rasa malu atau skandal, cerita itu menghasilkan gelombang simpati dan dukungan populer yang mengesankan yang Hadi Kusumo tidak bisa kendalikan atau manipulasi. Saham perusahaan Aditama yang awalnya anjlok drastis naik ke level rekor publik. Indonesia menyukai kisah bahagia itu dan Aditama memberi mereka persis apa yang mereka inginkan. Setahun setelah pertemuan pertama di komunitas itu, Aditama mengadakan acara khusus. Itu adalah peresmian resmi Yayasan Rio Aditama yang didirikan untuk menghormati adik laki-lakinya yang telah meninggal. Acara itu berlangsung di auditorium utama perusahaannya dengan dihadiri oleh pejabat, pengusaha, jurnalis, dan puluhan keluarga yang telah menerima manfaat dari proyek-proyek sosial. Randy hadir mengenakan jas kecil yang dipesan Aditama khusus untuknya. Selama pidato peresmian, Aditama menceritakan sekali lagi kisah bagaimana semuanya dimulai. Yayasan ini lahir dari tindakan keberanian yang murni. Keberanian seorang anak berusia 8 tahun yang mencoba menjual rumah kayunya untuk menyelamatkan hidup ibunya. Randy mengajari saya bahwa tidak peduli seberapa sulit situasinya, selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu. Dia mengajari saya arti sebenarnya dari keluarga, cinta, dan pengorbanan pribadi. Aditama berhenti. Sejenak terlihat terharu. Yayasan Rio Aditama akan selalu menghormati kenangan adik saya, membantu keluarga persis seperti keluarganya. Kami akan menawarkan perawatan medis gratis,
pendidikan berkualitas, tempat tinggal yang layak, dan kesempatan kerja yang nyata. Karena kami sangat percaya bahwa setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama dalam hidup terlepas dari di mana ia dilahirkan atau dalam kondisi apa ia hidup. Pidato itu disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Maya naik ke panggung untuk berbicara tentang proyek-proyek spesifik yayasan. Randy juga ingin berpartisipasi. Aditama membantunya naik ke panggung dan menyesuaikan mikrofon pada ketinggian yang tepat. Saya ingin berterima kasih kepada Paman Aditama karena telah percaya pada saya sejak awal dan saya ingin meminta kepada semua anak yang sedang mengalami kesulitan sekarang, jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang selalu. Karena terkadang ketika kita paling tidak berharap, hidup berubah total. Setelah acara mereka kembali ke rumah pada sore hari. Randy bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Aditama, berapa banyak keluarga yang akan kita bantu dengan yayasan ini? Aditama berpikir dengan hati-hati. Sebelum menjawab, jika semuanya berjalan baik, Randy, kita bisa membantu ribuan keluarga dalam beberapa tahun mendatang. Randy terdiam lama melihat keluar jendela mobil. Tahukah Bapak apa yang ingin saya lakukan ketika saya dewasa nanti? Apa juara? Saya ingin bekerja di yayasan bersama Bapak dan Ibu. Saya ingin membantu anak-anak lain yang mengalami apa yang saya alami. Aditama merasakan hatinya teriris karena kebanggaan yang kuat. Akan menjadi suatu kehormatan besar memiliki kamu bekerja bersama kami. Randy Maya duduk di kursi belakang tersenyum musik lembut. Anakku, kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan dalam hidup. Dokter, pengacara, pengusaha. Randy memotongnya dengan tekad. Saya tahu itu, Ibu. Tetapi saya benar-benar ingin membuat perbedaan nyata dalam hidup orang-orang. Persis seperti yang Paman Aditama lakukan dalam hidup kami. Malam itu, setelah Randy tidur, Aditama tinggal beberapa menit di kamar anak itu, mengamatinya tidur dengan damai. Sulit dipercaya bahwa hanya setahun sebelumnya, ia bahkan tidak tahu bahwa ia memiliki keponakan. Sekarang ia tidak bisa lagi membayangkan hidupnya tanpa Randy dan Maya. Maya muncul diam-diam di pintu kamar. Dia tidur seperti malaikat, bukan? Aditama mengangguk dengan lembut. Musik, dia memang malaikat. Malaikat yang muncul dalam hidup saya tepat ketika saya paling membutuhkannya. Bahkan tanpa saya sadari, mereka keluar dari kamar dan pergi ke beranda. Malam itu bertabur bintang dan ada angin sepoi-sepoi yang lembut dan menyenangkan. Aditama, boleh saya bertanya sesuatu yang sangat pribadi? Tanya Maya ragu-ragu. Tentu saja boleh. Apakah kamu pernah berpikir untuk memiliki anak biologismu sendiri, menikah, membangun keluarga tradisionalmu sendiri? Aditama menatap bintang-bintang yang bersinar dengan penuh pikiran. Sudah lama saya memikirkannya sebelum mengenal kalian, tetapi sekarang saya menyadari dengan kepastian mutlak bahwa saya sudah memiliki keluarga yang lengkap. Kalian adalah keluarga sejati saya. Maya tersenyum lembut. Kamu tahu bahwa akan selalu ada ruang untuk lebih banyak orang, kan? Jika suatu hari kamu bertemu seseorang yang istimewa, Aditama tertawa pelan. Jika itu terjadi suatu hari, dia harus menerima sejak awal bahwa kalian berdua akan selalu menjadi yang pertama dalam hidup saya. Maya memeluknya dengan rasa syukur yang tak terhingga. Wanita manapun akan sangat beruntung memiliki pria sepertimu. 2 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama yang mengubah segalanya itu. Randy kini berusia 10 tahun, lebih tinggi, lebih dewasa, tetapi mempertahankan kebaikan dan tekad yang telah menaklukkan Aditama. Yayasan itu berkembang pesat, telah membantu lebih dari 500 keluarga dalam situasi rentan. Maya telah menjadi manajer yang dihormati, mengikuti kursus pengembangan diri dan mengembangkan proyek-proyek inovatif. Suatu sore Minggu saat mereka
mengadakan barbeque keluarga di tepi kolam renang. Interkom berdering secara tak terduga. Petugas keamanan menginformasikan bahwa ada seorang wanita di gerbang yang ingin berbicara, mendesak dengan Aditama. Setelah memeriksa melalui kamera keamanan, Aditama melihat ibunya, Ratna. Dia sendirian, tanpa suaminya, tanpa limusin, mengemudi mobil biasa dan sederhana. Aditama mengizinkan masuk, penasaran. Ratna berjalan di taman, dengan langkah ragu-ragu dan tidak yakin. Sangat berbeda dari wanita sombong dan angkuh 2 tahun lalu. Dia tampak lebih tua, lebih lelah, terlihat sedih. Musik. Ketika dia melihat Randy berlari mengejar bola sepak, dia berhenti total dan terus mengamati, dengan tangan tergenggam di dada. Seolah dia melihat penampakan Aditama. Menemuinya menjaga jarak hati-hati. Apa yang ibu lakukan di sini? Ibu ayah tahu. Ibu datang. Ratna menggelengkan kepalanya dengan sedih, tidak bisa melepaskan pandangannya dari cucunya. Ayahmu adalah pria yang sangat bangga, Aditama. Dia lebih memilih mati sendirian di menara gadingnya daripada mengakui secara terbuka bahwa dia salah. Tapi aku, musik, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Dia menatap Aditama dengan mata merah dan bengkak. Saya melihat foto-fotonya di majalah dan koran. Saya melihat laporan di televisi. Dia persis sama dengan Rio. Seolah-olah Tuhan memberi saya kesempatan kedua untuk melihat anak saya tumbuh dewasa. Dan saya menyia-nyiakan semuanya karena prasangka konyol. Maya mendekat dengan hati-hati mengeringkan tangannya di lap dapur. Saat melihat mantan ibu, mertuanya, insting pertamanya adalah mundur. Tetapi dia tetap berdiri teguh di samping Aditama, menunjukkan keberanian. Ratna menatap Maya dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada rasa jijik atau arogansi di matanya. Hanya rasa pasrah yang menyakitkan dan tulus. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa dengannya, kata Ratna. Suaranya tercekat karena emosi. Dia terlihat benar-benar bahagia. Rio tidak pernah menunjukkan kebahagiaan itu ketika dia kecil. Maya mengangguk dengan serius. Dia bahagia karena dia dicintai apa adanya. Nyonya Ratna. Bukan karena nama belakang yang dia bawa atau uang yang dia miliki. Ratna menelan ludah, jelas terharu. Bolehkah? Bolehkah saya mencoba berbicara dengannya? Aditama menatap Maya, menyerahkan keputusan akhir kepadanya. Maya mengamati Randy selama beberapa detik, lalu memanggil, Randy, kemari, anakku. Anak itu berlari kepadanya, berkeringat, dan tersenyum karena banyak bermain. Hai, ibu, hai, Paman Aditama. Siapa? Wanita ini. Dia menatap Ratna, samar-samar mengenalinya dari malam pertengkaran yang mengerikan itu. Senyumnya menghilang digantikan oleh kehati-hatian alami. Itu nenek yang berteriak pada kami. Ratna berlutut di rumput tanpa peduli mengotori pakaian mahalnya. Saya bukan nenek yang galak, Randy. Saya sangat bodoh dan berprasangka. Maafkan saya. Dia mengulurkan tangan gemetarnya. Saya, nenekmu, Ratna. Dan saya ingin sekali mengenalmu lebih baik jika kamu mengizinkan saya. Randy menatap Aditama, mencari persetujuan dan batan. Aditama tersenyum menyemangati dan mengangguk. Randy menatap kembali wanita yang berlutut di depannya. Dengan kepolosan dan pengampunan yang hanya dimiliki anak-anak secara alami, dia mengulurkan tangan kecilnya yang kotor dan dengan lembut menggenggam tangan neneknya. Nenek Ratna bisa main sepak bola? Ratna tertawa. Tawa yang emosional dan tulus. Saya belum pernah bermain dalam hidup saya, sayang. Tapi saya bisa mencoba. Belajar jika kamu mengajari saya. Aditama dan Maya menjauh secara diam-diam mengamati Ratna mencoba menendang bola dengan cara yang benar-benar canggung untuk Randy yang tertawa dan menyemangatinya dengan kesabaran tak terbatas. Kamu pikir dia benar-benar berubah? Tanya Maya.
Masih. Curiga. Saya rasa dia mencoba dengan tulus, jawab Aditama. Kerinduan pada Rio akhirnya mengalahkan harga dirinya. Musik. Dan Randy, Randy memiliki kekuatan magis untuk melelehkan hati yang beku. Ketika matahari mulai terbenam, Ratna berpamitan. Berzanci, akan kembali minggu depan. Masih tanpa memberitahu Hadikusumo, perlahan-lahan memulai pembangunan kembali ikatan keluarga yang tampaknya hilang selamanya. Kemudian Aditama pergi ke kamar Randy untuk mengucapkan selamat malam. Anak itu sudah di tempat tidur, dikelilingi oleh buku dan boneka superhero. Musik. Paman Aditama panggil Randy dengan mengantuk. Hai juara, ada apa? Hari ini sangat menyenangkan. Musik. Nenek Ratna lucu. Dia bahkan tidak bisa menendang bola dengan benar. Aditama tertawa dengan lembut merapikan selimut di atas keponakannya. Dia akan membaik seiring waktu dan latihan. Semuanya membaik ketika ada cinta sejati. Randy menguap. Matanya berat karena mengantuk. Paman Aditama, Bapak, ingat kontrak saya, kertas yang saya buat untuk menjual rumah kita itu. Aditama segera teringat dokumen yang masih disimpannya dengan hati-hati di laci kantor. Ingat betul, kenapa kamu bertanya? Randy berbalik memeluk bantal favoritnya. Saya tadi berpikir saya tidak pernah menjual rumah itu kepada Bapak kan? Bapak tidak pernah membayar saya R5.000 yang saya minta. Aditama tersenyum duduk di tepi tempat tidur. Itu benar. Secara teknis, kesepakatan itu tidak pernah ditutup secara resmi. Kamu masih ingin uangnya? Randy menggelengkan kepalanya. Matanya sudah hampir tertutup karena mengantuk. Tidak. Mau menjual lagi, Paman Aditama? Karena sekarang saya tidak perlu lagi menjual rumah saya untuk menyelamatkan ibu dan juga karena rumah ini terlalu besar untuk kita jual. Aditama membelai rambut keponakannya, merasakan kedamaian yang mendalam dan lengkap menyerbu jiwanya. Musik. Kamu benar sekali, Randy. Rumah ini tidak dijual dan tidak akan pernah dijual. Randy berbisik hampir tertidur. Musik. Paman Aditama, saya sangat mencintai Bapak. Kata-kata sederhana dan murni itu adalah pembayaran terbesar yang bisa Aditama terima sepanjang hidupnya. Aku juga mencintaimu, Randy, lebih dari apapun di dunia ini. Keesokan paginya, Aditama bangun dengan perasaan yang berbeda. Seolah sesuatu yang penting akan terjadi. Ia turun ke dapur dan menemukan Maya sedang menyiapkan sarapan. Bersenandung pelan sebuah lagu yang tidak ia kenali. Selamat pagi, Maya. Kamu terlihat sangat bahagia hari ini. Dia berbalik, tersenyum dengan cara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aditama, saya perlu menceritakan sesuatu yang sangat penting. Dia mendekat, penasaran dengan keseriusan tiba-tiba dalam suaranya. Ada apa? Terjadi sesuatu. Maya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Aditama, saya tahu bahwa hubungan kita selalu didasarkan pada Randy, pada apa yang terbaik untuknya. Tetapi saya tidak bisa lagi berpura-pura bahwa saya tidak merasakan apa-apa untukmu. Aditama terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Musik, Maya. Dia melanjutkan dengan cepat sebelum kehilangan keberanian. Saya tahu, itu mungkin terlihat seperti kepentingan bahwa orang-orang akan mengatakan itu karena uang. Tetapi saya mencintaimu, Aditama. Saya mencintai pria seperti dirimu. Caramu merawat Randy. Caramu mengubah hidup kami bukan hanya dengan uang, tapi dengan cinta sejati. Aditama mendekat kepadanya, meletakkan tangannya dengan lembut di wajahnya. Maya, saya juga mencintaimu. Saya mencintaimu selama berbulan-bulan, tetapi saya takut merusak apa yang kita miliki. Memperumit hidup Randy. Dia tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Aditama ragu.
Kita melakukan apa yang seharusnya sudah kita lakukan sejak lama. Ia berlutut di sana di dapur, memegang tangannya. Maya, Lestari, maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menjadi istriku yang sebenarnya? Dan membangun keluarga, impian kita bersama. Maya mulai menangis. Haru mengangguk dengan penuh semangat. Ya, Aditama, saya terima dengan segenap hati saya. Pada saat itu, Randy muncul. Di pintu dapur, masih mengenakan menggosok matanya yang mengantuk. Kenapa? Kalian menangis? Terjadi sesuatu yang buruk. Aditama dan Maya tertawa di tengah air mata. Musik, tidak, juara. Terjadi sesuatu yang sangat baik. Ibumu dan saya akan menikah. Randy terbelalak, sepenuhnya terbangun. Sekarang kalian akan menikah. Itu berarti Bapak akan menjadi ayah saya yang sebenarnya di atas kertas juga. Aditama memeluk anak. Itu. Jika kamu mau Randy, jika kamu menerimaku sebagai ayahmu. Randy melompat ke pelukannya berteriak, kegirangan. Musik. Tentu saja saya terima. Sekarang kita akan menjadi keluarga yang lengkap. 6 bulan kemudian, dalam sebuah upacara sederhana, namun mengharukan di Taman Mansion Aditama dan Maya menikah. Randy adalah pengiring. Pengantin membawa cincin dengan kebanggaan terbesar di dunia. Ratna hadir menangis haru, akhirnya berdamai dengan keluarga. Hadikusumo tidak hadir, mempertahankan sikapnya yang tidak fleksibel, tetapi Aditama tidak peduli. Ia memiliki semua yang ia butuhkan, istrinya, anaknya, dan kepastian bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. Selama pesta musik, Randy meminta untuk berpidato. Aditama membantunya naik ke kursi agar semua orang bisa melihatnya. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang hadir hari ini merayakan bersama kami. Khususnya saya ingin berterima kasih kepada ayah saya Aditama. Randy berhenti. Sejenak terharu. 2 tahun lalu saya adalah seorang anak miskin yang tinggal di gubuk kayu. Ibu saya sedang sekarat, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Lalu saya punya ide yang semua orang anggap gila, membuat kontrak untuk menjual rumah kami. Beberapa orang tertawa lembut, yang lain terharu. Saya keluar di jalan dengan kertas lusuh itu, mencoba menjual rumah kami seharga R5 juta. Banyak orang menertawakan saya, mengabaikan saya, berpura-pura tidak melihat saya. Sampai seorang pria berjas biru berhenti di jalan kami. Randy menatap langsung ke Aditama. Matanya berbinar karena cinta dan rasa syukur. Saya bertanya kepadanya, "Bapak, tolong beli rumah saya." Dan tahukah kalian apa yang dia lakukan? Dia tidak membeli rumah saya. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih baik. Dia membeli seluruh hidup saya, hidup ibu saya, dan menemukan bahwa kami adalah keluarga. Tapi yang paling penting adalah dia mencintai kami. Bahkan sebelum dia tahu kami kerabat, Aditama merasakan air mata mengalir bebas, sepenuhnya terharu. Hari ini ibu saya menikah dengan pria paling luar biasa di dunia. Saya mendapatkan seorang ayah sejati dan kami membentuk keluarga paling bahagia yang ada. Randy menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk kalimat terakhir. Saya ingin semua orang di sini tahu satu hal yang sangat penting. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk membantu seseorang, jangan berpikir 2 kali. Lakukan seperti yang ayah saya lakukan. Karena terkadang, ketika Anda menyelamatkan hidup seseorang, Anda akhirnya menemukan bahwa orang itu adalah persis apa yang hilang dalam hidup Anda sendiri untuk menjadi sepenuhnya bahagia.